Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Haleluya, luar biasa. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini karena pada saat mau berangkat ke sini ada sedikit kendala sehingga harus telat. Mohon maaf. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah menghantarkan kami sampai tempat ini Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarkan ibadah kami pada pagi hari ini menjadi berkat buat kami Tuhan. Biarkan Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Engkau jamah setiap kami, Engkau urapi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun hari yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat yang semua. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang aku. Yesus
lebih dari yang ku doakan. Yesus, lebih dari yang ku harapkan. Dan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih dari yang ku harapkan. Yesus menjawab, lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan. Bukan melihat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Angkat penyembahan terlebih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima Kami sembah Tuhan. Kami angkat pujian kami bagi-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Ku muliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak angkat tangan, kita katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar Tuhan. Tuhan
Namamu besar dan layak besar dan layak dipuji. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Masih kita berdiri Bapak Ibu. Kita bersorak bagi Tuhan. Kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan semuanya indah, semuanya baik. Kita angkat lagu pujian yang berikutnya. Dengar Dia panggil nama saya. Jawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah.
bergiranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Jika dia panggil namaku, ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Silakan duduk Bapak Ibu sudah terkasih. Pujian ini tadi barusan mengatakan kalau Tuhan manggil nama kita, kita jawab ya. Apakah kita hanya menjawab ya, tapi tanpa ada reaksi, respon apapun? Panggil nama saya hanya iya Tuhan, tapi cuman diem. Kita harus ada respon dari panggilan Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Mulai buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
ku buka hati untuk zaman, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Gembala. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Oh, ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. benar kau serahkan totalitas seluruh hidupmu, biar dia ambil alih. Anakku berserah penuh, aku ambil alih masalah. Haleluya. Benar kau berjanji setia pada Dia yang tak pernah meninggalkanmu. Seluruh hidupmu loh, gak sebagian. Hati, pikiran, oh, siap untuk diubahkan. Terima kasih, terima kasih. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu kami serahkan hati kami untuk kau isi dengan segala rencanamu. Terima kasih bisa bertemu saudara-saudara seiman. Alangkah indah dan eloknya yang dihantarkan dunia kepada kami. Cekcok, kerumitan hidup, saling fitnah, tapi tidak di rumah Tuhan. 2-3 orang berkumpul, sangat mesra Engkau melawat kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami siap ya Tuhan untuk diisi oleh kebenaran sabda-Mu. Haleluya. Semua berseru bersama, amin. Beri tepuk tangan sukacita kita bersama. Besarlah nama Tuhan kita yang melingkupi, mengawasi, melindungi hidup kita. Kroso ya saudara-saudara, dari hari ke hari Ia menopang kita. Puji Tuhan. Saudara kekasih, saya masih setia pada minggu-minggu Pentakosta yang cukup panjang, yang berarti saya juga masih semangat untuk mengkhotbahkan tentang karya Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Tidak hanya diambil dari Perjanjian Baru, Jemaat Mula-Mula, Kisah Para Rasul, tapi juga Perjanjian Lama. Seperti dalam khotbah yang lalu tentang wanita Sunem. Oh, Roh Kudus sudah bekerja dalam hidupnya. Satu kata kunci
Pekerjaan Roh Kudus itu perubahan, transformasi. Untuk itu ada ayat pembimbing, nats pembimbing yang akan kita baca bersama. Yaitu Roma 12 ayat 2. Kita baca ayat ini bersama-sama, saudara-saudara, ya. 1 dengan suara yang kencang, ya. Keras. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh, ajakan Paulus, satu yang penting. Pertama, jangan menjadi serupa, jangan mengikuti atau jangan dimodeli oleh dunia ini. Ikan, saudara-saudara, hidupnya di laut yang asin. Tapi apakah ikan itu menjadi asin? Jangan jawab, ikan asin, Mak. Ikan itu hidup di lautan yang asin. But ikan itu sendiri tidak menjadi asin, kecuali mbok garemi. Itu hidup kita di tengah dunia. Yesus berkata, kamu memang hidup di dunia, tapi kamu bukan berasal dari sing cetha, dari dunia. Terus rasakan suatu pembaruan. Di beberapa terjemahan disebut seluruh akal budimu, seluruh hidupmu, seluruh tingkah, karya, mindset, seluruhnya diubah. Karunia lidah kenceng, nubuat, tapi karakter, perilaku, masih sombong selang, tidak jujur. Maka Roma 12 ayat 2 penting. Ada perubahan yang kalau saya hubungkan dengan buah-buah roh, itu sudah. Teman saya yang orang Sumba selalu bilang, itu sudah. Sehingga kita pun bisa seperti seruan Paulus pada jemaat di Filipi. Mbok yang kita pikirkan itu sekarang, yang adil, yang suci, yang baik, yang benar. Karena diubahkan seluruhnya. Tidak kayak yang saya ceritakan di khotbah yang lalu, pemuda yang cadel lulus bisa ngomong nasi goreng jadi nasi goreng. Masih ingat ya? Ditanyai, nak minumnya apa? Minumnya es jeluk. Tidak total. Nah, saya mau kasih contoh pagi ini tentang perubahan total. Karena tempaan hidup
karena roh yang selalu membisikinya untuk ikuti perubahan walaupun kamu gak suka. Saya mau ajak saudara sekalian baca dari Kejadian 37 mulai ayat 23 sampai 35. Kejadian 37, saudaraku. Ketemu ya? Kita baca mulai ayat 23 sampai 35. Demikian sabda Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah itu maha indah. Di terjemahan lain yang lebih bebas, jubah itu warna-warni yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladam. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya, lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ayat terakhir, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Yusuf, saudaraku, namanya berarti kiranya Tuhan menghapus penyesalan-penyesalanku. Loh, ada dua penyesalan ya. Penyesalan atas dosa, penyesalan atas perilaku-perilaku yang buruk. Aku menyesal.
niku sae, bagus. Tapi di sini penyesalan lebih berarti gelo. Titik-titik gelo, dipikiri gelo. Ya, gelo. Kiranya Tuhan menghapus penyesalan-penyesalan itu atas kejadian-kejadian. Loh, tiwas, loh andai kata. Ya. Wah, misale, lah enak aku. Penyesalan-penyesalan itu menggerogoti damaimu, menggerogoti bahagiamu. Itu yang Yusuf alami. Kalau dia nuruti penyesalan-penyesalan, bahasa lainnya baper, gelo, aku gelo. Kiri. Ada ibu-ibu yang kehilangan 10.000, gelo nih teman. Dipikiri berbulan-bulan. Nah, ada 2 perubahan yang saya mau sampaikan dalam diri Yusuf. 1, perubahan sontak mendadak, gaya hidup, kebiasaan, and karir berubah setelah ia ditarik oleh saudara-saudaranya, masukkan ke dalam sumur. Detik itu berubah. 1, dari gaya hidup like pangeran, dari gaya hidup manja, dari gaya hidup tuan menjadi gaya hidup budak, hamba yang tingkat paling rendah lah dijual. Pedagang Ismail itu zaman dulu itu membawa barang-barang juga serombongan budak-budak yang dibeli di tengah jalan. Yang budak-budak itu sak rombongan itu dirantai bareng, dipecuti. Boleh kau bilang dari bebas merdeka budak sampah. Perubahan ya oleh situasi. Tapi Roh Kudus di dalam diri Yusuf pun bekerja. Ikhlas. Dalam diri Yusuf, ketika ia di lubang itu, ia berkata, ya aku sendirian dalam sunyi. Tapi lihatlah kau lebih sengsara dari aku. Aku terima. Tuhan, Allahnya Bapakku, tak akan meninggalkan aku. Yes, aku terima, rela. Betul-betul. Gak kayak artis-artis di sinetron-sinetron di dunia hiburan. Kadang-kala tuh, yang kawin cerai itu banyak ngapusi ya. Putus, cerai. Jawabnya ya, aku ikhlas, aku doakan kok kebahagiaan dia. Ya, aku seneng kalau dia bahagia. Red. Bisa? Enggak. Mau apa sih? Buktinya waktu pacarnya itu putus lagi, dia cepet-cepet ngasih WA. Seenak zamanku toh. Wah, ini ngapusin nekat. Aku doakan kebahagiaannya. Undangan datang, suruh datang. Mau gak? Saudara. Dalam sepi sunyi sendiri di lubang itu, Yusuf sudah mengambil keputusan. Hidupku berubah ya. Hidupku tidak lagi dimanja, disayang. Hidupku, wah. Nah, saya mau menyinggung Bapak Ibu tentang
kemanjaan. Saya banyak ketemu kasus anak yang dimanja. Bapaknya pun manggilnya pangeran. Gak ada yang, hampir sebagian besar, gak ada yang baik hidupnya. Ada saya kenal di Pekalongan. Anak pengusaha teh. Hebat, ganteng. Saya balik terakhir ke Pekalongan. Istrinya yang cantik. Nah, larat, jualan roti, macam-macam. Jangan kau manjakan anakmu. Tapi jangan disiksa. Saya pernah iseng-iseng ya, pas cucu saya di Pekalongan, kayak duduk di lantai, ada lapel gitu ya. Terus saya upload, saya kasih tulisan, no breakfast, no kerja bakti, no breakfast. Saya dibully, kejem lu ya. Kejem lu ya, gila lu ya. Padahal saya cuma bercanda. Saya sendiri nggak tega ya, di luar pintu gitu ya, pel. Jangan mau manja. Saya banyak ketemu anak-anak yang manja-manja. Kurang ajarnya bukan baik. Nggak tangkas dalam hidup. Ada cobaan, tangkas. Saya ini untung tidak dimanja oleh ibu saya, mama, papa saya. Saya ini setiap anak pertama itu punya masalah yang disebut Big Brother Syndrome. Kakak tertua, Big Brother Syndrome. Mau didulukan, mau diperhatikan. Untung saya dilatih, yang saya teruskan ke anak-anak saya. Kalau kamu disuruh milih oleh orang lain, kalau kamu diajak makan, tanya minum apa, es teh tawar aja, ojo es jeruk, jus yang larang-larang. Bener, saya pernah dikerjain oleh mami saya. Mami saya suka bikin bakpo gitu ya. Zaman dulu kan kalau bakpo itu ditunggu ngembang gitu ya. Mungkin yang jago-jago masak tahu ya. Itu belum sak bukai terus. Untung nggak bantet. Jadi saudara, saya suruh milih. Saya milih yang paling besar. Wah, kinggu aku. Adik saya ini kecil. Bakpo yang besar tuh nggak ada isi nih saudara. Lah itu butuh cakil, mama saya bilang, lek njaluk sing paling gede, manja. Saya banyak ketemu juga anak-anak karena terbiasa mandiri, ditinggal ibunya. Kau sekarang jadi ibu. Tapi saya juga mau singgung bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang manja rohani di dalam gereja. Itu juga menghancurkan dirimu. Betul. Jemaat saya, wah ada yang manja. Wah ada yang senang dibesu. Sampai saya bilang, sing dibesuki biasanya orang sakit. Saya mau nyindir. Sakit hari ini. Ada yang aneh lagi, ingin dibesuk, tapi bilang, tidak usah kasih tahu Pak Gembala saya di rumah sakit. Ben dia cari sendiri. Saya kepengen tahu dia cari saya atau enggak. Pindah enggak pernah woro-woro. Sakit, merjanin pendeta suruh cari. Terus sudah gitu cuma lego. Aku sih dibutuhki, lego. Aku masih dianggap penting, endasmu.
kata Tuhan, tidak penting itu gitu-gitu. Memanjakan diri, hati-hati saudara. Wih, ada namanya pendeta ya, salah ngomong, salah salaman, itu bisa terjadi. Saudara. Wih, ngambeknya tahunan, saudara. Nggak bahagia. Saya pernah mendoakan orang yang sulit meninggal, sakitnya udah keras. Karena dia simpen akar pahit. Memanjakan luka batinnya. Tidak demikian dengan Yusuf. Yes. Aku mulai. Tuhan pasti tidak tinggalkan. En gak gelo, en cocok dengan namanya. Kiranya Tuhan menghapus semua penyesalanku. Berubah dari hidup melimpah, hidup serba. Wah, itu tadi jubah warna-warni, mahal. Sekarang hidup serba sedikit, serba ngepas, serba dihitung, serba lapar. Saya di asrama seminari dulu. Wih, pengalaman lapar itu pengalaman serba sedikit. Untung saya tuh enggak geragas kayak beberapa teman kalau diundang biston itu saudara, atau diundang makan itu ya. Ada yang ngantongi macam-macam, ngantong itu saudara. Lapar ya. Tapi tetap ada akal saudara. Ya. Di seberang meja makan asrama itu dapurnya orang Tegal yang punya warung Tegal. Ya. Kira-kira jam 2 lebih, jam 3 sampai jam 3 itu dia mesti goreng bandeng. Ya. Goreng macam-macam. Jatah saya tak simpen dulu. Nanti saya giliran dia goreng, saya makan nasi saya yang watos itu, yang enak-enak lah. Sambil menghirup-hirup bau bandeng. Gue sedan ya. Entek itu, saudara, ya. Segone entek itu. Itu kalau bagian dapur benci dengan saya. Bubur itu cuma dengan kacang. Saya tuh cuma dikasih kacang 7 biji loh, saudara. Lapar. Ya. Seorang wanita di New York sangat sukses dan bergelar PhD, diwawancara oleh wartawan. What it does mean, PhD for you? Dia bilang apa saja? P, poverty, kemiskinan. Itu gelar ya, gelar akademik. Tapi dia bilang P for me, poverty, kemiskinan. It's hungry. Di determinitis, ulet. PhD. Saya selalu ingat itu. Kalau ada pembagian telur, gitu. Semua tuh kalau berdoa nyekelin doki masing-masing. Wedi hilang. Tapi rumus Yusuf apa? Lebih sedikit, lebih bahagia. Karena kenyataannya yang barang yang banyak bertumpuk-tumpuk itu malah itu penyebab stres. Maka di Jepang, saudara, ada kuliah, ada manajer khusus merampingkan barang-barang yang filosofinya shop till you drop. Pamit bujui. Aku tak ke mall mah, ya cuma ya belanja mata lah, lihat-lihat. Lihat-lihat sak ketok itu tuku, sak ketok itu tuku, sak ketok itu tuku.
Saya membawa ibu-ibu tur ke Bali, ke Thailand, ibu-ibu itu di Bali. Sampai ada ibu-ibu layangan wae dituku. Gendeng iki, layangan dituku. Hah? Ibu-ibu itu lah 3S. Lek bagi-bagi. Shopping. S kedua, shopping. Mandek. S ketiga, syuting. Wes gak usah diapalno sing iku. Wah, ya. Nah, Yusuf sekarang, aku hidupnya lebih bahagia. Dulu terlalu banyak pernik-pernik yang dimiliki, and first class loh. Wah, itu ternyata bisa membuat orang juga stres. Hah? Lebih sedikit lebih bahagia. Kata chicken soup buku itu, lebih sedikit lebih bahagia. Perpuluhanmu itu jangan cuma uang, pikiran, tenaga. Wah, ya, lebih sedikit lebih bahagia. Yang ketiga, Yusuf sekarang saudara-saudara, ya, melihat semua hidup dari serba dicepaki, hidup serba tenang, tanda kutip, hidup serba petualangan sekarang. Tetapi dia bilang, aku seneng kok mengalami hal yang baru. Bahasa anak muda sekarang yang milenial itu disebut explore, to explore. Mau menggali. Maka saya tadi deketi anak-anak muda kita ini. Penting. Di gereja-gereja besar di Amerika, di Jakarta, sekarang pembagian kelasnya itu bukan tunas remaja, anak-anak. Wong anak-anak sekarang kelasnya apa? YouTuber. Kelasnya apa? Augmented reality. Kelasnya apa? AI. Semua menjangkau. Tapi pertemuan tradisional tetap. Maka tadi saya deketi anak-anak muda. Itu bukan hanya yang belum menikah, yang sudah menikah, ya seperti Daniel dan istrinya. Di Pekalongan saya minta itu sebagai ya pendamping, sebagai pengawas, pembimbing, khotbah. Ya. Jujur jangan marah. Kalau gereja tidak ada pemudanya, tidak ada yang eksplor. Nggak main, Rek, kata orang Jawa Timur. Nggak main. Hah? Itulah Yusuf. Mengeksplor pengalaman-pengalaman baru. Berubah, transformasi. Karena dia mau belajar. Hidup itu ternyata indah. Bukan cuma jubah warna-warni yang indah. Kalau aku bisa beli baju sendiri, itu indah. Kalau aku menikmati kerjaku, upah mungkin sedikit, tapi itu indah. Indah. Saya dulu di Amerika kerja, dari buang sampah, koran, kerja di kantin, keamanan, malam, ikut semua. Nah, untuk meningkat boleh, lama-lama saya bosen. Saya ngincer di perpustakaan. Saya dipanggil Dean Betty namanya, dekan. Yuk bisa bahasa Perancis. Saya jawab, little I can. Semua serba little. Spanish, little. Akhirnya saya kerja di perpustakaan, incerannya apa? Kalau ada buku yang langka,
kalau ada buku yang sedang dicari, tak simpen dulu. Dan gengsi ini rodok naik. Saudara, itulah di dunia pelayanan juga perlu jiwa tapi bukan jiwa petualang, pindah-pindah gereja. Ku tak pandang dari gereja mana, gitu ya. Tambah bingung loh nanti. Ya? Ada yang tanya sama gembalanya, Om, saya anggota 5 gereja, perpuluhannya kemana? Ya 5 nih. Bangkrut awak Satu aja lah. Bingung. Yang satu lagunya, ku tetap tinggal di sini. Satu gereja lagi, di mana saja. Kapok mau sampai kapan? Bingung. Explore apa? Wow, khotbah. Khotbah ojo. Saya tadi gabungan ekspositori dan tematiknya. Explore apa? Besuk. Explore apa? Pemuda-pemuda. Explore. Itu baru the millennial. Mungkin ibadahnya nggak usah kayak ini setengah lingkaran apa. Explore. Yusuf Tuhan tempatkan dalam jemaat seperti jemaat kita. Nah, saudara, ya, dari dilayani, menjadi pelayan. Yesus bilang, jadi hamba. Dilakoni oleh Yusuf di rumah Potifar dan difitnah oleh istri Potifar. Tahu namanya istri Potifar? Sudah tahu? Saya bilang tante Potifar itu. Nggak Mbak Potifar, saya Ayu. Ya, itu dialami semua. Nah yang kedua, saudara-saudara, perubahan karakter, perubahan sifat. Itu pemberakal budi yang Paulus bilang tadi, Roma 12. Perubahan dari dalam pikiran, jiwani, perubahan rohani. Itu juga dialami oleh Yusuf. Yang pertama, perubahan karakter itu apa saudara tadi apa? Berdamai dengan diri sendiri. Enggak gini loh. Wah, Tuhan benci aku. Papa cari aku sengsara sekarang. Dalam hidup yang sepotong ini, jangan kau isi dengan mengasihani diri sendiri. Damai dengan diri, aku bisa. Itu orang yang berdamai dengan diri sendiri. Yes, dia berdamai dengan kekurangan, dia berdamai dengan kendala, dia berdamai dengan pencobaan-pencobaan. Aku bisa. Aku pernah mengalami. Aku bisa. Seorang ibu stres berat. Dia rasanya ingin menyerah. Tapi kemudian, aku kan pernah dulu mengalami. Dan sekarang ini, aku ini sekarang dilihat oleh anak-anakku dan cucu-cucuku. Wake up. Berdamai dengan diri sendiri. Maka yang kedua kalau orang berdamai dengan diri sendiri, yaitu tadi seperti surat Filipi, yang baik, yang adil, alias lawannya apa? Boten baper. Kalau orang baper itu orang yang selalu mengasihi diri sendiri. Dan baper selalu, aduh, kok Bu Gembala sekarang enggak perhatian ke aku ya. Waduh aku kalau ke gereja itu malas. Rasanya tiap orang ngerasani aku. Wah, itu betul ya. Wah, khotbahnya nyelekit. Itu orang sakit. Sudah tahu, kalau orang sakit, didemok sidik sakit.
Dulu zaman saya masih kecil, hiburan kan kurang. Hiburannya tuh kalau ada anak udunan, kalau tahu temen udunan. Di waktu istirahat, baris dari belakang 5-6 orang. Bokong sing udunan itu ditepok. Buah, ngamuk kan. Sopo. 6-6 yang aku. Nggak ada hiburan kayak sekarang. Weh, cara. Itu. Ya. Nah, tadi ya, tidak baper, berdamai dengan diri sendiri, otomatis tidak cari kambing hitam. Ya. Otomatis tidak rendah diri. Ini karakter. Tapi rendah hati. Sabar, panjang sabar. Seorang guru Indonesia bertandang ke Australia, berdiskusi. Apa yang dia temukan? Lain dengan di Indonesia. Di Australia itu, anak pintar matematika tidak penting. Karena matematika itu 3 bulan bisa diatasi. Tapi pelajaran yang penting di Australia apa? Pelajaran antri. Nah itu bentuknya 12 tahun. Bilang sama kiri kanan, 12 tahun, Rek. 12 tahun. Nek ngomong sing cetha mangape lho, Cuk. Cuma ngedumel tok. Wih. 12 tahun. Antri. Wah itu betul saja. Orang, saya ingat dulu tahun 82 saya melihat World Expo di Knoxville, Tennessee. Antrian itu banyak. Saya dengan teman saya satu kamar anak Nigeria. Waduh, let's cut the line. Maju, pura-pura delok kiri kanan, tiba-tiba sampai ada satu ibu yang iya ya, malu. Sabar. Yang penting tidak pendendam. Maka begitu ketemu saudara-saudaranya, Yusuf sabar. Temu selesai. Kalau kau mau membeli gandum lagi, bawalah adikmu. Yusuf gak ngancam-ngancam. Yusuf gak, sekarang waktuku untuk balas dendam. Karena karakternya sudah diubahkan. Dan dia lalu hikmatnya jalan sehingga dia bisa membedakan waktu krisis, time is crisis, dengan waktu ngumpulkan gandum. Dia bisa, itu loh hikmat. Hikmat itu penting kata Paulus, enggak cuma karunia lidah. Hikmat. Mana 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelebihan. Antisipasi masa depan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ibu-ibu termasuk, mengantisipasi, pengamat masa depan. Pengamat rock, pengamat model, pengamat masaan, banyak. Kadang-kadang nggarai berantem. Grup, wah. Yang pengamat firman mana? Yang pengamat kemajuan gereja mana? Yang pengamat besuk mana? Yusuf menjadi pengamat. Orang yang lapar, saudara-saudaranya yang kehilangan pegangan hidup. Semua. Itu kerja Roh Kudus. Bertahap. Tapi semua sakit hati terhapus. Semua bayangan-bayangan mengerikan, ternyata enggak. Setelah tak jalani, enggak. Paling masuk penjara di rumah istri Potifar, tapi karena kelakuannya, sifatnya enak. Setiap orang kalau didatangi Yusuf, inspirasi timbul. Enggak kelaparan Yusuf, dibagi. Menjadi berkat. Wah, enak kan kalau kita punya teman kayak gitu, saudara. Latihlah dirimu. Aduh. Kalau ada Ci ini kok enak ya, seneng. Saya selalu bilang, lek belonjo tuh,
di taci itu loh, anggota kita. Dodolannya larang dikit tidak apa-apa. Tapi dia senyum. Ya. Dia doakan kita. Ya. Nggak gini. Oh, cok pendeta ya? Wah, wis, ndak usah punci, ndak usah punci. Tak bandingno ndek toko lain lebih larang. Wah, saudara-saudara. Ya? Wah, hapus menjadi baru. Walaupun bertahap. Saya mau tutup dengan kisah seorang misionaris di Kepulauan Pasifik yang rumahnya di tepi pantai. Satu saat, seorang ibu datang bawa satu ember pasir. Tuhan misionaris, ini loh dosa-dosaku, ini masalah hidupku, ini pasir yang hitam ini. Aku bingung, bagaimana aku bisa lepas dari pasir dosa yang segitu banyak dan aku tidak sanggup. Sang misionaris bilang gini, dari mana kau dapat pasir? Dari tepi pantai kan? Kembalikan ke sana, biarlah laut menghapuskannya semua. Nah, itulah cara kerja Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tapi saya mau bertanya, adakah yang bergumul dengan anakmu yang manja? Dirimu yang manja? Ada yang bergumul dengan kesulitan hidup, suami tidak mau tahu? Atau sebaliknya istri tidak mau tahu? Kau seperti ditinggal, kau katakan seperti Yusuf, biar aku sendiri. Tapi aku lebih berbahagia dari kamu yang lebih banyak. Haleluya. Serius, saudara. Kau tidak berhadapan dengan saya. Kau berhadapan dengan Kristus yang bilang, 2-3 orang berkumpul, aku di tengahmu. Dan aku tahu susahmu. Dan aku tahu licikmu. Dan aku tahu akal-akalanmu. Dan aku tahu kelemahanmu. Biar seperti gelombang laut, aku punya gelombang kasih menghapus itu semua. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Karena dia mau beracara dengan engkau, berperkara dengan engkau. Dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Bentar. Siapa yang terlalu bisik dengan dirimu sendiri? Siapa yang terlalu berisik dengan kebutuhan-kebutuhanmu sendiri? Siapa yang terlalu berisik dengan nyerocosmu sehingga kau tidak dengar? Dia panggil engkau dan dia berkata, aku akan menyertai kamu hingga kesudahan alam. Jangankan soal makan, minum, anaknya sendiri diberikan untukmu. Siapa yang selalu ribut dengan soal makan, minum? Yusuf tidak. Siapa yang selalu ribut dengan perhatian? Dengar sambil angkat tanganmu. Dia panggil nama saya. Oh, dengar dia panggil namamu. Yes. Dia panggil engkau loh. Dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab. Jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Sudah terlalu lama ia menanti jawabanmu. Ya Tuhan, ku jawab ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu dengan panggilan Tuhan,
untuk masuk tim besuk, untuk masuk tim pemerhati, untuk jadi pelayannya. Jawab. Kalau ada sekelompok anak-anak muda yang banyak menghabiskan waktu untuk cuma hobinya tok, jawaban, aku mau explore. Saudara-saudara yang sakit hati pun dipanggil, jawaban. Jangan nuruti sakit hatimu dan memanjakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siap kau jawab? Ku jawab ya. Angkat tanganmu sekali lagi. Yes, aku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Jangan tolak. Jangan banyak alasan. Ya Tuhan. Jangan ikuti sakit hatimu. Jawab. Kau tidak punya waktu banyak. Kiranya Tuhan mendengar jawaban kami. Hati lara, hati pedih, tidak sanggup menjawab, Engkau membalut kami. Terima kasih untuk pagi yang indah. Dalam namamu kami berdoa. Amin.